Jadi fokus utama kalau saya tangkap dari Profesor barusan, eh, reformasi itu lebih kultural ya. Tangkapan saya kultural, tapi saya tidak tahu kan kepresnya belum datang. Apakah nanti struktural dan instrumental efek dari penunjukan komite reformasi itu atau kultural? Kalau saya lebih baik ini langkah-langkah yang segera dilakukan terhadap hal-hal ini, tidak usah lagi membongkar aturan-aturan itu. Karena hal-hal yang ini yang sebenarnya yang menjadi masalah masyarakat yang saya sebutkan tadi mulai dari penganiayaan, konjoisme, pemerasan, backing-backing, ini semua kan 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 yang dilihat oleh masyarakat ini. Dan kalau Anda tanya kepada saya untuk masing-masing butir ini saya sudah banyak banyak buktinya mendapat. Bahkan banyak diantaranya yang karena ini sudah dihukum. Misalnya ada yang sekarang ini yang baru saya dengar tadi yang agak agak mengagetkan juga. Ternyata banyak polisi-polisi yang sudah dipecat. Sudah dipecat nih PTDH, masuk lagi. Ada yang menyebut namanya di suatu tempat ini gitu. Misalnya terlibat pemerasan dan penipuan dipecat, tapi tiba-tiba ditugaskan di satu tempat lagi dan diumumkan ini orang berprestasi di bidang pemberantasan narkoba. Padahal sebelumnya dia di bidang pemerasan ini gitu. Nah ini semua saya punya nama-nama tentang itu, tapi tentu tidak etis kalau disebutkan di sini. Nanti kita akan sampaikan ini pada rapat kalau memang tim itu jadi dibentuk oleh presiden. SK-nya kan belum datang. Nah, waktu saya dihubungi itu tanggal 15 diberitahu presiden akan memanggil tanggal kemarin hari Jumat kemarin. Tapi Kamis sore presiden memberi informasi, sekretariat presiden Pak Teddy memberi informasi hari Jumat itu sorenya presiden akan terbang ke PBB untuk ke New York untuk sidang PBB, sedangkan paginya belum bisa diagendakan sehingga disampaikan kepada saya nanti tidak lama sesudah presiden mendarat antara tanggal 26 dan 27, maksud saya sesudah itu mungkin ini lalu akan dikonkretkan. Saya masih menunggu, saya tidak tahu banyak tentang ini. Itu aja Bang Karni. Baik, tapi secara kultural tadi, Ya, ya. Profesor melihat keadaan sekarang atau katakanlah 10 tahun terakhir ini, apa memang jauh lebih buruk dibanding zaman sebelum 98? Eh, saya belum bisa membandingkan sekarang, tetapi bahwa eh, arah reformasi kita untuk Polri yang dulu pada awal-awalnya itu sudah bagus, memang pada akhirnya mengalami belokan-belokan yang kemudian menimbulkan hal-hal seperti tadi. Dan kalau menimbulkan hal-hal seperti tadi ada 8 hal yang menurut saya sudah menjadi kultur eh, di kalangan polisi itu. Meskipun saya katakan polisi itu untuk hal-hal yang sifatnya umum, kriminal umum sangat baik, tapi ini dalam hal-hal yang sangat sensitif, masalah korupsi, masalah promosi jabatan, lalu penganiayaan di tempat-tempat tertentu, backing-backingan saling bunuh di antara mereka. Ini ada catatannya. Mungkin itu tidak harus dianggap sebagai hal yang mendominasi di Polri, tapi merupakan kasus-kasus yang banyak terjadi dan kelihatannya lalu menjadi pola gitu. Sehingga ini harus dilakukan penyelamatan-penyelamatan oleh kita semua demi kebaikan Polri itu sendiri. Baik, tadi Prof tidak mau komentari tentang adanya tim yang baru dibentuk oleh Kapolri, yaitu tim transformasi reformasi. Tapi tidak perlu komentar tentang siapa yang duduk. Tapi dari 52 anggota tim itu semuanya Polri, baik perwira menengah, jenderal, perwira tinggi, artinya
tidak ada orang luar. Menurut Prof, lumrah nggak kita reformasi, tapi kita lagi yang akan mereformasi, bukan nggak ada pihak luar. Ya mungkin tidak lumrah ya mungkin, tetapi itu kan urusan Polri karena yang urusan saya itu yang tim yang akan dibentuk oleh presiden. Meskipun mungkin saja nanti kalau presiden udah pulang lalu dibuat hubungan mungkin ya, dibuat hubungan keorganisasian atau hubungan resmi antara yang dibentuk oleh presiden dengan yang dibentuk oleh Polri gitu. Sehingga kita bisa saja saling melengkapi gitu. Tetapi saya tidak tahu apakah itu akan menjadi badan sendiri dan apakah nanti tidak berbenturan dengan apa yang akan dibahas di tim yang dibentuk oleh presiden, saya belum tahu. Terakhir Prof, Ya. banyak yang menanggapi bahwa ini tidak hanya merupakan tandingan, bahkan ada ungkapan bahwa ini berarti melawan presiden, berarti membangkang, berarti Prof sendiri melihatnya bagaimana? Ya, saya tidak tahu apakah itu tandingan atau pembangkangan, biar nanti proses yang akan melihat. Karena misalnya kayak yang di sana itu saya melihat misalnya ketua timnya Pak Krisnanda itu orang yang bagus. Ya saya dengar dia orang yang lurus. Hah? Saya dengar orang lurus. Orang yang sangat lurus. Saya kenal secara pribadi, saya kenal cara dia menyampaikan pandangan-pandangan tentang Polri dan dia mencatat juga hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, karena belum lama saya satu forum dengan dia bercerita hal-hal seperti ini, seperti yang saya katakan tadi. Nah, oleh sebab itu nanti kita lihat saja perkembangannya gitu. Kalau mau dianggap sebuah pertandingan, ya enggak apa-apa kalau saya suruh bertanding kalah enggak apa-apa, biar sana yang menang asal Polrinya lebih baik, kan begitu aja kalau saya. Nanti tergantung presiden aja lah. Masa saya mau bertanding dalam hal-hal yang untuk kebaikan gitu lalu saling bermusuhan, ya silahkan aja. Kalau sana memang yang bisa menggarap itu silakan. Misalnya presiden nanti mengatakan ya sudah tuh, sudah ada, ya sudah gitu. Kalau misalnya ini mau diteruskan ya teruskan gitu. Tapi dalam pemberitaan dan pembicaraan saya dengan Seskap itu presiden nampaknya serius dalam hal ini. Itu aja, Bung Karni. Baik Prof, terima kasih banyak. Sekarang semua narasumber, terima kasih.